Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Pada pagi hari ini kita masuk untuk kelas Sistem Operasi pagi gelombang yang ketiga pada pertemuan yang kelima. Nah, pada pertemuan yang kelima ini nanti kita akan membahas materi dengan tema perangkat keras atau yang dikenal dengan istilah hardware. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja akan saya mulai untuk penjelasan pada pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah tentang perangkat keras. Pada seperangkat komputer, terdapat beberapa komponen yang biasanya bekerja saling mendukung antara satu dengan yang lain. Komponen tersebut dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras. Setiap komputer biasanya dirancang dengan spesifikasi perangkat keras tersendiri, sehingga ada kemungkinan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, khususnya pada beberapa generasi yang berbeda, itu akan memiliki spesifikasi perangkat keras tersendiri. Oleh karena itu, performa, kecepatan, dan keunggulan dari setiap komputer bisa berbeda-beda. Semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, maka semakin bagus pula untuk kinerjanya. Nah, pengertian daripada perangkat keras di sini, perangkat keras biasanya berbentuk fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, dan diketahui bentuknya. Keberadaan hardware pada sebuah komputer tentunya sangatlah vital. Setiap perangkat keras memiliki fungsi tersendiri. Dengan begitu, setiap hardware tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, dalam perangkat komputer harus terdiri atas beberapa perangkat keras, seperti motherboard, hard disk, kartu memori, CPU, dan sebagainya. Semua komponen tersebut biasanya saling mendukung, sehingga komputer bisa beroperasi. Kemudian semua komponen perangkat keras tersebut biasanya membutuhkan perangkat lunak atau yang dikenal dengan istilah software agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Nah, berikut adalah gambaran salah satu contoh dari perangkat keras atau hardware. Fungsi dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras input. Fungsinya adalah untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Keyboard adalah hardware utama untuk fungsi ini. Sedangkan perangkat periferal atau pendukungnya adalah mouse dan scanner. Perangkat keras untuk pemrosesan data. Hardware ini memiliki fungsi dalam olah data atau untuk mengeksekusi perintah apabila ada data yang dimasukkan. Komponen utama dari hardware ini adalah CPU atau Central Processing Unit, sound card atau kartu suara, VGA, dan motherboard. Perangkat keras output. Jenis hardware ini memiliki fungsi sebagai penampil data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Monitor dan speaker adalah perangkat utama untuk fungsi tersebut. Komponen pendukungnya seperti printer, proyektor, dan sebagainya. Perangkat keras untuk penyimpanan. Fungsi dari perangkat keras ini adalah sebagai penyimpan data dari user. Terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, yakni RAM untuk penyimpanan volatile dan hard disk untuk media penyimpanan non-volatile internal. Ada pula read-only memory atau yang dikenal dengan ROM, sebagai media simpan dengan sifat non-volatile. Jadi, datanya tidak akan lenyap ketika listrik mati.
Sesuai namanya, maka sifatnya hanya read-only. ROM umumnya dimanfaatkan sebagai firmware atau chip BIOS. Perangkat keras kelistrikan. Agar sebuah komputer bisa beroperasi, pastinya membutuhkan pasokan energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Perangkat keras seperti power supply bermanfaat untuk mengelola sistem kelistrikan bagi setiap perangkat kerasnya. Tidak hanya itu, biasanya komputer juga dikoneksikan dengan stop volt atau stabilizer voltage. Fungsinya untuk menstabilkan daya listrik sebelum nantinya dikelola oleh power supply. Uninterruptible power supply atau UPS bisa juga ditambahkan pada perangkat komputer. Tujuannya sebagai hardware untuk backup daya, sehingga saat mati listrik, maka perangkat komputer tetap bisa hidup untuk beberapa waktu. Pemasangan UPS sangat penting agar komputer tidak tiba-tiba mati ketika aliran listriknya terputus. Dengan begitu, sekaligus mencegah resiko kerusakan perangkat keras dari komputernya. Berikut ini adalah sejumlah contoh dari perangkat lunak yang lazim digunakan di perkantoran atau pribadi. Maksudnya perangkat keras ya, yang biasanya digunakan di perkantoran ataupun secara pribadi kita pakai di rumah. Yang pertama yaitu keyboard. Perangkat keras ini tersusun dari banyak tombol, sehingga memudahkan Anda saat mengoperasikan komputer. Input data sangat didukung dengan keberadaan hardware ini. Anda bisa menggunakan keyboard dengan kabel atau nirkabel. Kemudian yang kedua, mouse. Perangkat keras pendukung ini dimanfaatkan sebagai input data, media input data, yang bisa mengendalikan kursor, fungsinya klik dan scroll. Anda juga bisa menggunakan mouse dengan kabel dan yang tanpa kabel. Berikutnya scanner. Hardware ini bekerja layaknya mesin fotokopi. Jadi bisa memindai data berupa teks pada buku, foto, dan sebagainya. Sehingga bisa menciptakan soft copy atau file dari berbagai media tersebut. Berikutnya CPU atau Central Processing Unit atau prosesor. Perangkat keras ini adalah otak dari komputer. Sehingga seluruh proses yang berlangsung pada seperangkat komputer dikendalikan oleh prosesor. Semakin canggih prosesornya, sudah pasti semakin bagus pula performa komputernya. Motherboard. Perangkat keras ini merupakan papan sirkuit yang mengkoneksikan seluruh hardware pada perangkat komputer. Guna mendukung kinerjanya, motherboard dilengkapi chip BIOS atau yang dikenal dengan istilah Basic Input Output System. Video Graphic Array atau yang dikenal dengan VGA. Tugas dari perangkat keras ini adalah memproses visualisasi data yang berbentuk grafis. Perkembangan hardware ini sangat pesat, guna mendukung industri desain grafis, game, dan multimedia. Sound card. Kartu suara ini berfungsi dalam pemrosesan data dengan format suara. Perangkat keras ini bermanfaat saat komputer mengeluarkan suara atau melakukan perekaman suara. Monitor. Media output ini berguna dalam menayangkan hasil dari proses data grafisnya yang didukung oleh VGA. Speaker. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang merupakan hasil pemrosesan dari kartu suaranya. Printer. Perangkat keras ini berguna untuk mencetak hasil kerja pada komputer. Kertas biasanya media yang lazim dipergunakan. Saat ini ada pula produk yang menggabungkan ketiga fungsi pada sebuah printer,
sehingga perangkat ini bisa untuk mencetak fotokopi dan scan. Proyektor. Biasanya perangkat ini digunakan sebagai penunjang presentasi, proses belajar mengajar, atau menonton film. Anda tinggal mengkoneksikan pada komputer dan menembakkan cahaya proyektor pada media yang sesuai. RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. RAM adalah media simpan data ketika diproses oleh prosesor. Sedangkan ROM merupakan media simpan yang sifatnya hanya read only. Hard disk. Perangkat keras ini tersusun dari piringan sebagai media penyimpanan sistem operasi, software, dan data pengguna komputer. Perlu kita ketahui bahwa perangkat keras pada komputer terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu piranti masukan atau yang dikenal dengan input, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer seperti keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain. Piranti pemroses atau proses adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Prosesor terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit atau CU, merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai output device. Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengolah data aritmatika atau menambah, mengurangi, dan lain-lain, serta data logika seperti perbandingan. Piranti memori atau storage adalah media penyimpan data pada komputer. Memori terbagi atas dua macam, yaitu read-only memory atau ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada pada ROM antara lain adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mencek semua peralatan yang ada di unit sistem, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Isi ROM tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. Tapi pada saat sekarang, ROM telah mengalami perkembangan dan banyak macamnya. Piranti keluaran atau output adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Apakah itu ke kertas atau hard copy, ke layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali memasukkan data dari perangkat input. Lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai yang kita inginkan. Dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Berikut adalah bagan atau gambar dari input device. Ya. Kemudian input device ini meliputi ada keyboard, mouse, joystick, trackball, light pen, kemudian scanner, image scanner, barcode reader, digitizer, voice recognition, touchscreen, video player, kamera, dan lain-lain. Kemudian di sini ada peripheral, ya, meliputi network card, modem, MIDI card, TV card, dan lain-lain. Kemudian masuk ke CPU ada prosesor dan RAM, ya. Kemudian ada storage device, itu meliputi ROM, disket, hard disk, CD-ROM, optical disk, PCMCIe card, dan magnetic tape,
serta cartridge dan lain-lain. Kemudian bagian output device di sini dicontohkan ada speaker, monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh perangkat keras atau hardware dengan fungsinya masing-masing, sesuai kelompoknya masing-masing ya. Jadi yang bertugas di bagian input itu ini, yang bertugas di bagian CPU itu yang di tengah, kemudian yang bertugas di bagian output itu yang sebelah kanan, bagian storage itu di bawah, bagian peripheral ini yang di atas. Berikutnya kita membahas tentang perangkat input dan output. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output di antaranya ada mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Pengertian dari input. Perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Perangkat input komputer, contohnya seperti sesuai gambar tadi, ada keyboard, ada mouse, ada touchpad, ya, ada light pen, ada scanner, ada joystick, kemudian ada trackball, kemudian ada kamera digital, ada handycam, ada webcam. Nah, berikutnya kita akan coba bahas beberapa contoh perangkat input ini. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard ini, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf, terdapat huruf A sampai Z. Sedangkan angka itu ada angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Selain itu dapat juga memasukkan tanda-tanda baca seperti koma, titik, perintah, tanda tanya, dan lain-lain. Juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port, seperti port serial, PS2, wireless, dan USB. Berikutnya mouse. Mouse merupakan perangkat input yang biasanya digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Kalau kita lihat mouse yang sekarang jauh lebih simple, lebih kecil lagi, dan penggunaannya pun juga lebih mudah dan tidak selalu harus memerlukan kabel gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada light pen. Light pen atau yang dikenal dengan pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable, seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi, kita dapat menulis maupun menggambar dengan mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detiknya sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang mempunyai kabel penghubung. Contohnya, notebook Sharp,
Pemakaian LikePen digunakan untuk program tertentu seperti Computer Aided Design atau CAD, atau Computer Aided Manufacturing atau CAM. Berikutnya adalah scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat atau dikenal dengan 3-in-1. Prosesor untuk perangkat proses sekarang. Tadi perangkat input sudah ya, kita bahas beberapa contoh. Berikutnya kita masuk ke kategori perangkat proses. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang bertugas untuk menjalankan instruksi program komputer. Dalam setiap detiknya, prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Perangkat storage untuk berikutnya. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat dipergunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc. Namun, beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc atau cakram serbaguna digital, agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai. Sekarang nama resminya adalah DVD saja. Dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Pengertian dari output. Output berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. Perangkat output komputer meliputi monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, speaker. Sekarang kita akan bahas beberapa contoh dari perangkat output ini. Monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari sebuah pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor bisa saja berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki berbagai macam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar, layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya seperti kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi. Yang kedua, printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner.
Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser itu butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu yang bekerja di institusi negeri, swasta, perorangan, usaha percetakan, maupun usaha rumahan. Berikutnya proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik yang berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Berikutnya plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint arsitektur dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3. Plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Plotter pena menghasilkan keluaran berbentuk garis kontinu pada plastik transparan atau kertas. Plotter elektrostatis memanfaatkan energi listrik agar menarik tinta pada kertas. Kemudian, tinta dicairkan melalui pemanasan. Kualitasnya memang tidak sebaik plotter pena. Namun, plotter elektrostatis memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jenis pena. Selanjutnya, plotter thermal bisa dipakai pada film buram maupun kertas. Caranya dengan memanfaatkan energi panas supaya bisa terbentuk gambar. Oke, ini tadi adalah penjelasan mengenai perangkat keras atau hardware yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa, pada akhir PPT itu selalu diberikan kuis ya, di mana tujuan diberikan kuis ini adalah untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda semua dengan materi yang baru saja saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk kuis yang pertama, sebutkan 2 contoh perangkat input selain yang dicontohkan di video materi. Jadi saya minta Anda membuat perangkat input selain yang dibahas di materi PPT. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh perangkat output selain yang dicontohkan di video materi. Kalau tadi sudah membahas tentang contoh perangkat input, untuk soal nomor 2 ini Anda diminta menyebutkan 2 contoh perangkat output selain yang ada di contoh PPT. Jadi tidak boleh sama dengan yang ada di PPT. Kemudian yang ketiga, sebutkan golongan perangkat keras. Yang keempat, jelaskan pengertian dari perangkat keras. Yang kelima, sebutkan satu fungsi perangkat keras. Hanya meminta disebutkan satu fungsi saja. Nah, kira-kira nanti itu yang bisa Anda kerjakan untuk kuis pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, untuk kuis nanti dikerjakan pada kolom komentar YouTube channel. Untuk link dari video materi ini nanti akan di-share seperti biasa, baik di Siakat maupun di WA Group. Bagi mahasiswa yang sampai sekarang belum masuk ke kelompok WA Group, saya mohon untuk bisa masuk. Nanti seandainya Anda tidak bisa berkoordinasi dengan rekannya, bisa langsung menghubungi saya.
Nah, semua informasi itu ada di dalam WA Group. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk hari ini materi perangkat keras temanya ya. Kemudian ada kuis yang nanti harus dikerjakan, ada 5 soal dikerjakan seperti biasa pada kolom komentar YouTube channel. Untuk perangkat keras di sini nanti saya minta semua bahan bisa disimpan sehingga bisa dipelajari pada saat nanti kita akan melaksanakan ujian. Apakah itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.